Baik, setelah kita mempelajari kuartil yang merupakan ukuran letak, kita akan masuk ke ukuran penyebaran, ukuran sebaran. Ya, di sini ada jangkauan atau range. Sebelumnya kita kenal dulu maksudnya ukuran sebaran itu bagaimana. Kita perhatikan dulu bahwa ada daftar angka di sini, ada kelompok 1, 2, dan 3. Misalkan ini adalah nilai dari 5 mahasiswa yang kelompok dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, misalnya seperti itu ya. Nah, kemudian ini kalau kita hitung, ternyata rata-rata hitung dari ketiga kelompok ini memiliki rata-rata hitung yang sama, yaitu X barnya adalah 50. Jadi kalau ini ditotal, kan cara menghitung rata-rata ini dijumlah dulu ya. Ini hasilnya adalah 250 bagi 5, 50. Ini pun juga kalau dijumlah hasilnya adalah 250 dibagi 5 data sama dengan 50. Begitu pula dengan kelompok ketiga. Nah, terus bagaimana kalau misalnya rata-ratanya 50, tapi kita ketahui memang datanya itu berbeda. Dalam artian di sini kalau yang kelompok 1 dia datanya seragam, yang kelompok 2 antara 30 sampai 70 dan seterusnya. Ya, untuk kelompok 3 ini berbeda. Nah, ini bisa kita lihat dengan melihat ukuran sebarannya. Jadi kalau yang kelompok 1 terlihat bahwa dia sama sekali tidak menyebar karena nilainya seragam, sama semua. Nah, kalau yang kelompok 2 itu sedikit menyebar ya, dari rata-rata dari 50 itu berjarak ke kiri 20 sampai yang data terkecil, ke kanan 20 sampai data yang terbesar. Sedangkan kalau yang ini lebih menyebar lagi. Jadi kalau digambarkan, yang kelompok 2 kurang lebih menyebarnya segini saja, sedangkan untuk yang kelompok 3 itu lebih menyebar kalau digambarkan dalam distribusi seperti itu ya. Oke, mulai dari jangkauan atau range, kita sudah pernah mengerjakan ini ya, cara menghitungnya, yaitu data maksimum dikurangi data minimum, di mana jangkauan atau range itu selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Kalau kita kembali lagi ke contoh kelompok tadi, ini bisa lihat bahwa range yang nomor 1 ini 0 ya, data terbesarnya 50, data terkecilnya juga 50. Ini range-nya adalah 0, yang ini range-nya adalah 40 ya, besar dikurangi kecil. Yang ini range-nya 50, mohon maaf 60 ya, 80 kurangi 20, ini 60, yang ini 40, dan yang ini adalah 0. Jadi bisa kita lihat bahwa semakin besar range-nya semakin menyebar data. Contoh yang lainnya di sini ada 11 data ya, 15, 18 dan seterusnya. Nah, ini ditanya jangkauannya, berarti kita lihat data terbesarnya adalah 82 dikurangi data terkecilnya adalah 15. Jadi jangkauannya adalah 82 kurang 15 sama dengan 67. Seperti itu untuk jangkauan. Kemudian kita masuk ke ukuran sebaran yang berikutnya. Ini yang terakhir ya. Ukuran sebaran yang kita pelajari adalah variansi atau variance kalau dalam bahasa Inggris, atau kalau di beberapa referensi penulisannya tidak pakai i ya, variance saja. Variansi ini adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan data itu tersebar, sama seperti gambar yang tadi saya buat di penjelasan jangkauan tadi ya di awal. Ada yang berkumpul ke arah tengah, ada yang menyebar dari arah tengah. Nah, variance 0 itu mengindikasikan bahwa semua nilai sama. Jadi saya kembali dulu ke sini bahwa yang nomor 1 ini variansnya akan menghasilkan 0 karena seluruh datanya sama. Kemudian varians itu selalu bernilai non-negatif. Ya, non-negatif itu berarti positif dan nilai 0. Ya, kalau positif saja 0 tidak termasuk ya. Non-negatif di mana variansi yang rendah itu mengindikasikan bahwa titik data condong sangat dekat dengan nilai rata-rata atau ekspektasi. Jadi semakin rendah variansinya akan semakin dekat dengan nilai rata-rata. Jadi mohon maaf, saya kembali ke yang ini. Jadi yang tengah ini adalah nilai rata-rata ya. Yang tengah ini nilai rata-rata. Jadi kalau semakin mendekat maka ini semakin lancip. Tapi kalau misalnya semakin menyebar dia akan semakin landai. Ini titik rata-ratanya. Yang tengah-tengah ini ya. Ya, kalau variansinya tinggi maka akan sangat tersebar dari sekitar rata-rata. Rumus untuk menghitung variansi, sampel, dan populasi itu berbeda. Ya, ini rumusnya.
untuk yang sampel, untuk yang populasi. Ini untuk yang data tunggal, yang kanan ini untuk data berkelompok. Kita lihat perbedaannya ya. Untuk sampel dan populasi, perbedaannya ada di penyebutnya. Kalau sampel, entah itu data tunggal atau data berkelompok, untuk sampel dia pembagiannya selalu n kurang 1 ya, yang ini. Sigma F kurang 1. Sedangkan untuk populasi dia n saja. Ini sigma F. Ini maksudnya adalah n juga ya. Ini ya, n sama dengan sigma F. Kita akan memperhatikan rumus yang sebelah sini ya. Yang sebelah sini boleh digunakan juga, tapi kalau sudah dapat rata-rata lebih enak menghitungnya yang menggunakan rumus yang sebelah kiri. Ini juga sama berlaku untuk data berkelompok. Baik, nah di sini atasnya pembilangnya itu sama. Ini sama ya. Sampel dengan populasi sama. Yang ini sigma F dikalikan ini yang di dalam kurung, ini juga sama untuk populasi. Jadi yang membedakan adalah penyebutnya. Sedangkan untuk perbedaan antara sampel dan populasi, yang lainnya adalah lambangnya. Kalau sampel dia menggunakan huruf abjad Latin ya, abjad Latin yaitu S, sedangkan untuk populasi menggunakan huruf Yunani, Greek, sigma ya, menggunakan sigma. Rumus mana yang digunakan itu disesuaikan dengan konteks atau situasi yang dihadapi. Nah, selain variansi ada juga yang disebut dengan simpangan baku atau standar deviasi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah standard deviation. Ini sama-sama ukuran sebaran, di mana dia mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Nah, simpangan baku ini juga merupakan bilangan tak negatif, sama ya, non negatif sama dengan variansi. Cuma bedanya untuk yang variansi, untuk yang simpangan baku itu memiliki satuan yang sama dengan data. Misalnya data yang diukur dalam satuan meter, maka simpangan baku pun juga dalam satuan meter. Sedangkan kalau variansi tidak ada satuannya. Ya, dia hanya berupa angka besar atau kecil. Kalau besar berarti semakin menyebar, kalau kecil berarti semakin seragam. Rumus simpangan baku pun juga sederhana, yaitu kita tinggal mengakarkan variansi. Kalau tadi variansi, makanya kalau variansi ini notasinya, lambangnya itu menggunakan kuadrat ya, kuadrat, karena tanpa kuadratnya itu adalah simpangan baku. Jadi caranya tinggal hitung variansinya, simpangan bakunya tinggal mengakarkan hasil perhitungan variansi. Ini untuk yang sampel, ini yang untuk populasi. Kita masuk ke contoh yang sampel. Misalnya saya punya 5 sampel siswa. Ini data tunggal ya, 5 sampel siswa, data tinggi badan dari siswa. Ada 150, 157 dan seterusnya. Pertanyaannya diminta untuk menghitung variansi dan simpangan baku. Seperti yang kita perhatikan dari contoh soal ini, bahwa kalimatnya adalah sampel. Jadi kita harus menentukan dulu apakah ini soalnya konteksnya sampel atau populasi. Kalau sampel berarti kita akan menggunakan rumus yang sampel. Saya kembali lagi ke rumus yang tadi. Untuk yang sampel dan data tunggal itu berarti menggunakan yang ini. Perhatikan bahwa kita memerlukan data X bar alias rata-rata. X di sini adalah data masing-masing data ya. Nanti kita lihat penggunaannya. Karena kita butuh X bar atau rata-rata ya, kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya. Cara menghitungnya sudah disampaikan ya di video sebelumnya, bahwa untuk data tunggal seluruhnya ditotal, seluruh data ditotal, kemudian dibagi banyaknya data, dibagi 5. Hasilnya adalah 154 cm. Kemudian ini tadi rumus simpangan baku, rumus variansi. Nah, ini X dikurangi X bar, kemudian dikuadratkan. Berarti masing-masing data dikurangi rata-rata. 150 kurangi 154, 157 kurangi 154, dan masing-masing dikuadratkan ya. Masing-masing dikuadratkan. 150 kurang 154 dikuadratkan. Ini 157, data kedua dikurangi rata-rata, dikuadratkan. Data ketiga kurangi rata-rata, dikuadratkan. Dan seterusnya dibagi n-1. N itu adalah banyaknya data, yaitu 5 dikurangi 1, hasilnya adalah 38,5. Untuk mencari simpangan baku tinggal diakarkan. Hasilnya adalah ini. Variansi dari data di atas adalah 38,5 dan simpangan bakunya adalah 6,2. Nah, sekarang untuk contoh soal yang
populasi, masih data tunggal ya. Pak Ahmad memiliki 6 konter tempat penjualan pulsa. Nah, masing-masing konter menghasilkan keuntungan bersihnya ini 4, 7, 5, 3, 5, dan 6. Ini dalam juta rupiah ya. Nah, tahu dari mana kalau ini adalah populasi? Kita punya, katanya Pak Ahmad itu punya 6 konter, berarti seluruhnya populasi konternya beliau ada 6. Dan data yang kita punya ternyata seluruhnya yaitu 6. 6 dari 6 konter ya, berarti seluruhnya ini adalah populasi. Jadi nanti untuk rumus variansinya kita akan menggunakan rumus variansi populasi. Sama juga dengan yang sebelumnya, kita harus menghitung terlebih dahulu rata-ratanya, maka ini kita jumlah dibagi 6, hasilnya adalah 5 juta. Selanjutnya ini rumus dari populasi ya, saya ambil dari page yang tadi, slide yang sebelumnya. Setiap data dikurangi rata-rata, sebenarnya sama ya, cuma bedanya kalau sampel tadi sudah saya sampaikan bahwa penyebutnya bagian bawahnya ini dikurangi 1 n-nya, sedangkan kalau populasi tidak n saja. Jadi ini masing-masing data dikurangi rata-ratanya, yaitu 5, 4 kurang 5 dikuadratkan, 7 kurang 5 dikuadratkan, dan seterusnya sampai data ke 6. 6 kurang 5 dikuadratkan. Hasilnya variansinya adalah 1,67, sedangkan untuk sigma, ini simbol sigma ya, simbol sigma ini tinggal mengakarkan variansi yaitu 1,29 ya. Jadi variansinya adalah 1,67 dan simpangan bakunya adalah 1,29 juta rupiah. Jadi sebarannya sebesar ini, 1,29 juta rupiah. Contoh terakhir ini adalah untuk contoh data berkelompok. Jadi misalnya ini sudah diberikan tabel distribusi frekuensi. Di sini kita menggunakan data sampel dari nilai mahasiswa. Sudah dibuat intervalnya seperti ini. Sudah dihitung pula nilai tengahnya. Nanti sama dengan perhitungan median, modus ya, min, itu bahwa nilai tengah ini yang berlaku sebagai X-nya atau XI. Kemudian frekuensinya sudah diketahui. Ini data dari 60 mahasiswa. Diminta untuk menghitung variansi dan simpangan baku. Saya kembali dulu ke sini ya, data berkelompok. Cara menghitungnya saya akan menggunakan rumus yang ini ya, sigma F, di mana F-nya adalah frekuensi dikalikan X ini tadi nilai tengahnya ya, XI, dikurangi X bar rata-rata. Nah, ini dikuadratkan ya, dibagi sigma F kurangi 1, bahwa sama seperti cara menghitung data tunggal, bahwa kita membutuhkan menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Maka di sini saya menggunakan ini ya, contoh yang ini, mohon maaf. Kita hitung dulu rata-ratanya. Saya menggunakan bantuan satu kolom lagi untuk menghitung rata-rata. Ini adalah sigma frekuensi dikalikan X-nya, dikalikan nilai tengah dibagi total data. Ini ya, jadi 15 kali 3 disimpan di sini, 28 kali 4 taruh di sini, dan seterusnya sampai yang terakhir 93 kali 6 taruh di sini. Kemudian kita total hasilnya nih 3955 dibagi total data 60. Jadi kita punya rata-ratanya adalah 65,92. Nah, selanjutnya untuk menghitung variansi dan simpangan baku, masing-masing datanya saya kurangi dengan rata-rata tadi ya, berarti 15 dikurangi, saya kembali lagi, ini ya rata-ratanya 65,92, 65 sekian ya. Jadi ini 15 dikurangi 65 sekian, 28 kurangi 65 sekian, kemudian setelah dikurangi, dikuadratkan. Hasilnya saya simpan di sini, saya menggunakan bantuan perhitungan di sini, membuat kolom baru ya. Ya, jangan lupa dikurangi terlebih dahulu, setelah dikurangi terhadap rata-rata, dikuadratkan. Hasilnya adalah ini, tapi ini jangan dulu langsung ditotal karena bukan ini yang kita butuhkan, tapi masing-masing ini kita kalikan dengan frekuensi sesuai rumusnya yang ini ya. Hitung dulu yang di dalam kurung, kemudian kuadratkan, hasilnya ini. Setelah itu baru kalikan dengan frekuensi. Jadi ini 2592,85 saya kalikan dengan 3. Ini lebih mudah kenapa saya tambahkan kolom seperti ini, karena saya menghitungnya menggunakan bantuan Excel ya. Menggunakan bantuan Microsoft Excel untuk mempermudah perhitungan. Jadi kalian boleh silakan mencoba untuk menggunakan Excel. Masing-masing ini dikalikan dengan 3 ya. Ini 1437,93 kali 4, 621 kali 4, hasilnya di sini ya. Masing-masing dikalikan dengan frekuensi.
Kemudian setelah itu baru dihitung totalnya. Ini totalnya ya, 26.000 sekian dibagi n-1 karena ini sampel ya. Tadi ada kalimat sampel di datanya, di contohnya ya, di soal. Jadi menggunakan pembagi n-1, 60 kurangi 1. Maka hasil variansinya adalah ini, 442,79. Simpangan bakunya tinggal diakarkan, yaitu 21,04. Jadi variansi dari data di atas adalah 442,79 dan simpangan bakunya adalah 21,04. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pengukuran perhitungan ukuran statistik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.